Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali melanjutkan review hukum administrasi negara pertemuan ke-14, yaitu pelindungan hukum melalui hukum administrasi negara, disampaikan oleh Dr. Dedi Mulyadi SMH. Pelindungan hukum melalui hukum administrasi negara menurut Sudikmo Martokusumo, hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia. Fungsi hukum dalam tatanan implementasi untuk menciptakan suasana hubungan hukum antara subjek hukum secara harmonis, seimbang, dan damai. Pemerintahan mempunyai dua kedudukan hukum, yaitu sebagai wakil dan dari badan hukum publik dan sebagai penjabat dari pejabat pemerintah. Secara umum ada 3 macam perbuatan pemerintahan, diantaranya perbuatan pemerintahan dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan, yang kedua perbuatan pemerintah dalam menerbitkan ketetapan atau basicking, selanjutnya yang ketiga perbuatan pemerintah dalam keperdataan. Penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjek orang lain apabila yang pertama, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata bersifat melanggar ketentuan dalam hukum tersebut. Yang kedua, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber kepada hukum publik serta melanggar kaidah hukum tersebut. Selanjutnya ada perlindungan hukum dalam bidang perdata. Menurut Subargo Gautama, persoalan menggugat pemerintah ini dianggap sebagai salah satu bagian yang sulit dari ilmu hukum perdata dan hukum administrasi. Selanjutnya, menurut R. Karenenbrink, 7 konsep mengenai apakah negara dapat digugat di muka hakim perdata, diantaranya ada konsep negara sebagai lembaga kekuasaan, konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiskus, dan konsep yang mengetengahkan kriteria sifat hak, yakni apakah suatu hak dilindungi oleh publik atau hukum perdata. Selanjutnya, konsep yang mengenakan kriteria kepentingan umum, dan konsep yang berdasarkan kepada perbuatan melawan hukum, konsep yang memisahkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi. Yang ketujuh, konsep yang menengahkan suatu asumsi dasar bahwa negara dan alat-alatnya berkewajiban dalam hak tanduknya. Selanjutnya, dari negara sebagai institusi memiliki 2 kedudukan hukum, yaitu sebagai badan hukum publik dan sebagai kumpulan jabatan atau lingkungan. Menurut J. Spider, pendapat berkenaan dengan perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan hukum, maka hakim perdata dikarenakan dengan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah berwenang menghum pemerintah untuk membayar ganti rugi. Menurut P.J. Peta, perluasan pasal 1365 kriteria perbuatan melawan hukum pemerintah diantaranya dibagi menjadi 4: mengganggu hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan. Ada 2 jurisprudensi Mahkamah Agung yang menunjukkan persegeraan kriteria perbuatan hukum oleh penguasa. Di antaranya ada keputusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasam putusan nomor 66 K/SIP/1952. Yang kedua, putusan Mahkamah Agung dalam perkara Josos Pandojo atau putusan nomor 838 K/SIP/1970. Menurut Philippus M. Hajon, putusan MA tersebut menunjukkan kriteria perbuatan melawan hukum penguasa meliputi perbuatan penguasaan itu melanggar perundang-undangan, yang kedua perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat, dan dibagi menjadi 2, yaitu pelindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan hukum pemerintah, kesimpulan kedudukan hukum pemerintah atau administrasi negara. Selanjutnya ada perlindungan hukum dalam bidang publik. Menurut Jahran Basah, bahwa perlindungan terhadap warga negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tidaknya dengan baik dan benar menurut hukum. Philippus M. Hajon mengatakan bahwa perbuatan kebijaksanaan penguasa ini tidak termasuk kompensasi pengadilan umum untuk menilainya, kecuali ada unsur wilekur atau détournement de pouvoir. Selanjutnya
Ada dua macam hukum bagi rakyat, diantaranya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum representatif. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PT-UN, perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui perbandingan administrasi atau upaya administrasi dan melalui peradilan administrasi PT-UN. Upaya administrasi ada dua macam, yaitu banding administratif dan prosedur keberatan. Menurut sejarahan bahasa bahwa perlindungan hukum yang diberikan melalui condition sine qua non dalam menegakkan hukum adalah merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah meliputi fungsi-fungsi ada direktif, interaktif, stabilitatif, profektif, dan korektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.